Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang benar, dan di dalam video ini jika panjenengan semua menyimak ada kalimat yang salah, yaitu di kalimat ininya harusnya mim, ini jadi nun, itu adalah murni kesalahannya saya. Tapi dari sini saya tidak ingin membuat video baru atau mengetek video baru, karena ini menunjukkan bahwa manusia tempatnya salah dan dosa, tidak punya daya dan upaya, melainkan semuanya pertolongan dari Allah. Seakan-akan dalam pembahasan ini Allah sedang menunjukkan bahwa manusia itu nggak sempurna, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tidak mengganti videonya, membuat video dengan tulisan yang benar, tapi saya mengalir bahwa tulisan yang salah tidak apa-apa, itu adalah bentuk kesalahan saya sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Intinya seperti itu, adalah pelajaran dari Allah, karena sebaik-baik pendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah sedang memberikan teguran bahwa kamu itu nggak sempurna, yang sempurna itu aku, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa menerima kesalahan ini ya, dan kesalahan ini juga hakikatnya, intinya Allah yang menggerakkan untuk mengajari kita bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Walaupun kita sudah berdosa, walaupun kita banyak dosa, bermaksiat, Allah tetap mengampuni segala dosa kita. Mungkin itu makna dari pelajaran kenapa dalam kajian dari awal ila akhir itu tulisannya salah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan ini adalah isyarat kepada diri kita semua bahwa untuk memulai perjalanan menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak harus menjadi suci dulu, tidak harus kita nggak ada dosa dulu menjadi orang yang benar. Dari kita tidak benarlah itu, dari ketidakbenaran itu atau sesuatu yang salah, kita pengen menjadi yang baik atau lebih baik lagi. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan daripada kesalahan dalam video ini. Mohon maaf lah, kesalahannya itu khilafan dari saya. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa terima kasih saya ke panjenengan yang sudah mau menyimak dari awal sampai akhir, walaupun video ini terdapat kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam milkillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan bareng-bareng belajar satu ilmu yang insyaallah ini jarang diterangkan atau jarang dibuka para ulama-ulama kita. Maka hari ini mari kita fokuskan, siapapun yang menonton video ini diniatkan untuk yang pertama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, karena 2025 ini sampai 2030 kita ini dituntut untuk mendekat kepada Allah, untuk mencari guru ruhani kita yang bisa membimbing kita wusul ilallah, sampai kepada Allah, mengenal Allah. Karena di tahun 2005 ini adalah permulaan daripada akhir zaman, fitnah akhir zaman. Maka setiap diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita bekali dengan ilmu tauhid. Dan hari ini kita belajar kuncinya bismillah, di mana Rasulullah itu pernah bersabda,
barang siapa yang melakukan amal baik tapi tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya itu terputus. Maka dari bismillah ini kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama dari bismillah, dari kajian bismillah, kata bismillahirrahmanirrahim yang mungkin selama ini kita anggap enteng, ternyata mempunyai makna yang powerful, makna yang kuat. Dan mudah-mudahan saat kita setelah belajar ini, kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih dekat kepada Allah, dan saat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan yakin, dengan teguh, dengan iman wal Islam. Nah, adapun setelah kita belajar makna bismillahirrahmanirrahim, nanti diri kita itu akan dipahamkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hauqullah, la haula wala quwata illa billah. Selama ini kan kita hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah tanpa mengetahui makna yang terdalam. Maka dengan kita belajar bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mengerti kalimat hauqullah. Yang kedua, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Yang maknanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya ditujukan saat kita tertimpa musibah, saat kita ditinggal orang yang kita cintai, saat ada orang meninggal kita baru ucapkan inna lillahi, saat kita ditimpa musibah juga kita inna lillahi. Bukan hanya seperti itu. Inna lillahi yang sebenarnya itu seperti apa sih? Nah, ini inna lillahi ini ada di konsep bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah kita bahas bareng-bareng. Yang ketiga, setelah kita baca bismillahirrahmanirrahim, mengetahui makna kalimat bismillah, maka kita akan mengetahui esensi atau hakikat daripada Quran. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maksudnya apa ya nanti insya Allah. Maka insya Allah Al-Ahad itu seperti apa? Nah insya Allah kita akan bahas dari mana. Kita ketemunya dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat itu kalimat tauhid. Selama ini mungkin kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah hanya di lisan saja. Maka insya Allah setelah kita mengetahui makna atau kunci bismillahirrahmanirrahim, maka kita juga akan mengetahui kuncinya tauhid. Dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang terakhir, setelah kita mengetahui makna atau kuncinya bismillah, maka kita akan mengerti Quran surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Nah, Allah itu al-awal wal akhir, wal zahir wal batin. Maka setelah kita mengetahui makna bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mengetahui Quran surat Al-Hadid ayat 3. Nah, setelah kita mengetahui makna semua ini, maka barulah sampai kita menjadi pribadi yang baik, insya Allah, di hadapan Allah. Dan saat kita mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, insya Allah itu beda rasanya, powernya itu beda. Kita akan lebih yakin, lebih powerful saat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya di lisan, tapi nanti masuk ke dalam kolbu. Bahkan ruh kita juga insya Allah Allah getarkan saat membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materinya, bahwa sebelum kita mengetahui kuncinya basmalah, maka kita harus tahu runtutannya atau urutan-urutannya. Kok bisa sih bismillah ini sebagai kunci daripada tauhid, kunci daripada hamba menjadi seorang yang ikhlas, itu kuncinya ada di bismillah. Dan kunci kalimat innalillah, kunci kalimat hauqullah, dan kunci dari Quran surat Al-Hadid ayat 3, dan kuncinya tauhid. Kok bisa sih ini bisa menjadi kunci? Nah, kita harus memahami materi sebelumnya ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah juga menurunkan kitab terdahulu yaitu Taurat
kepada Musa alaihissalam dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketiga-tiganya ini Allah turunkan kepada para nabi yang terpilih untuk apa? Membimbing umat untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyempurnakan ketiga Zabur, Taurat, Injil ini atau tiga kitab terdahulu ini menjadi satu kitab yang bernama Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini menjadi mujizatnya seluruh umatnya baginda Nabi dan mujizatnya baginda Nabi yang diturunkan kepada umatnya. Kita ini diwariskan mujizat, sedangkan Nabi Musa bisa membelah laut itu nggak bisa diturunkan ke umatnya, tapi Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran sebagai mujizat dari Allah, bisa diturunkan. Maka jaga benar-benar nih Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 114 ayat. Dari 114, mohon maaf, ini 114 surah. Dari 114 surah ini kan dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sampai An-Nas ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang berjumlah 114 surah. Dari 114 surah atau surat ini terdiri dari 6.326 ayat. Nah, uniknya teman-teman sekalian yang menyimak video ini, bahwa kalau kita jumlahkan 6 tambah 3 tambah 2 tambah 6, maka totalnya ada 17. Nah, 17 ini merujuk kepada wajibnya sholat rokaat atau wajibnya rokaat dalam satu hari satu malam 17 rokaat yang terbagi menjadi 5 waktu. Nah, terus dari 6.326 ayat ini atau 114, Allah itu ringkas menjadi satu surah yang bernama Al-Fatihah. Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dan ternyata dari 7 ayat ini Allah ringkas. Allah itu meringkasnya menjadi satu ayat, yaitu basmalah. Ini basmalah. Dan basmalah ini terdiri dari 19 ayat. Nah, kalau dikaji lagi 19 ayat ini, 19 huruf, bukan ayat, huruf. Nah, kalau dikaji lagi 19 huruf ini, maka nanti ada biasanya kalau orang hikmah tahu nih, malaikat muqarrabin, malaikat penjaga itu ada totalnya 19. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim yang berjumlah 19 huruf, maka Allah persingkat menjadi huruf ba. Ba ini maknanya bikana makana biyakunu mayakunu. Dengannya ada segala sesuatu yang telah ada. Dengannya ada segala sesuatu yang akan ada. Bikana makana biyakunu mayakunu. Dengannya ada segala sesuatu yang telah ada. Dengannya ada segala sesuatu yang akan ada. Nah, ba ini intinya di mana? Intinya itu ada di sini. Titik ba, titik. Nah, titik. Ini maksudnya gimana ya? Ini mulai pusing nih di sini nih. Tapi insya Allah setelah kita paham alurnya ini dari sini sampai ke sini ke titik, intinya titik, maka nanti sesuai dengan kunci basmalah semuanya akan dipahamkan.
Nah, maksudnya gimana nih? Nah, ini penjelasannya ya tentang titik dan huruf ba-nya. Maka lanjut ke part 3 nih. Iya, jadi untuk melanjutkan ke menjelaskan huruf ba. Ba itu kan bikana makana biyakunu mayakunu, yang maknanya dengan ada segala sesuatu yang telah ada, dengannya ada segala sesuatu yang akan ada. Misalkan gini, ini ada sebuah segitiga. Segitiga ini jenengan semua yang nonton video ini kan nggak tahu nih kapan segitiga ini dibuat. Tapi kan sudah ada segitiga. Terus saya buat lingkaran. Lingkaran ya. Ini baru dibuat nih. Antara segitiga dan lingkaran itu sebenarnya sama. Terbuat dari apa? Terbuat dari titik. Kok bisa terbuat dari titik? Contoh ya. Contoh nih. Saya gambar huruf ba. Terus saya gambar huruf atau nulis huruf nun. Semuanya itu terjadi karena titik. Kalau kita mau bikin alif, huruf alif, dimulai dari apa? Kan dari titik dulu tuh. Titik, baru terjadilah satu garis huruf alif. Atau kita menggunakan huruf angka lah. Kita mau menciptakan angka 2. Saya mau menciptakan angka 2. Pasti dimulai dari titik tuh. Tanpa titik, maka tidak terjadi angka 2. Begitu juga dengan angka 3. Angka 3 tuh terjadi karena titik, karena adanya titik. Jadi maknanya bikana makana biyakunu mayakunu, tulisan bismillah ini ada itu karena adanya titik. Kalau nggak ada titik maka tidak akan terjadi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Terus apa kaitannya dengan kalimat haqolah, kalimat innalillah, al-ikhlas, kalimat tauhid, dan surat al-hadid ini? Nah, nanti nih jawabannya masih panjang dan perlu pemahaman. Contoh ya, ini saya bikin garis. Garis ini juga tercipta karena titik. Dimulai dari titik, diakhiri dari kembali ke titik. Seperti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ini diawali dari huruf ba. Diakhiri huruf nun. Cuma beda titik. Titiknya di bawah. Yang satu titiknya di atas. Bismillahirrahmanirrahim diawali huruf ba. Waladdallin diakhiri huruf nun. Maknanya itu apa? Nah, ini maknanya. Nanti nyinggung ke makna innalillah wa inna ilaihi raji'un dan hauqalah. Maknanya itu apa? Maknanya seperti ini. Bahwa kalau hidup kita itu mau bermakna, maka pandanglah sebuah titik. Bikana makana biyakunu mayakunu. Pandanglah sebuah titiknya. Contoh ya, ini ada huruf ba, ini ada huruf nun. Kalau huruf ba saya tutupin titiknya, apakah bisa disebut huruf ba? Tidak bisa. Apakah ini bisa dikatakan huruf? Nggak bisa. Hanya sebuah garis yang melengkung. Begitu juga dengan huruf nun, kalau ditutup titiknya, maka yang terjadi nggak bermakna huruf nun. Antara huruf ba dan huruf nun itu sama. Maka yang berpengaruh itu apa? Titik. Titik sekali lagi itu berpengaruh. Walaupun sebuah titik yang remeh, tapi itu ngaruh.
Maksudnya itu apa? Al-Fatihah ini diawali dari huruf ba dan huruf nun. Pertama kali kita diciptakan, kalau hidup kita mau bermakna, pandanglah sebuah titiknya. Pandanglah titiknya. Yang hakikatnya tanpa sebuah titik, huruf ba itu tidak bermakna. Sama halnya dengan diri kita. Tanpa Allah, itu kita tidak bermakna. Tanpa Allah menciptakan kita, kita ini nggak ada. Tanpa Allah memberi kekuatan, kita ini tidak akan kuat. Untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, itu kita nggak bisa apa-apa. Maka ini yang dinamakan kalimat hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa Allah, maka kita itu tidak ada apa-apanya. Karena Allah yang pertama menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita sehingga kita ini ada karena apa? Karena titik. Contoh ya, tuh. Saat huruf 1 atau huruf alif ini tercipta karena apa? Karena titik. Kalau nggak ada titik ya nggak ada alif. Kalau nggak ada Allah ya nggak ada kita. Maka kalau hidup mau bermakna, kuncinya yang ada di Al-Fatihah itu harus memandang segala sesuatu itu karena Allah. Pandanglah Allah. Kalau kita nggak memandang Allah itu, hidup kita nggak akan bermakna. Segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, itu pandanglah semua itu karena Allah. Diterima dengan lapang semuanya karena Allah. Kalau sudah memahami ini, mempraktekkan bahwa segala sesuatu itu tercipta karena Allah, la haula wala quwata illa billah, maka pengakuan atas diri kita itu nggak ada. Nah, kemudian naiklah tingkat menjadi huruf nun. Ini adalah awal permulaan daripada perjalanan seorang manusia menjadi akhir perjalanan manusia. Yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita diciptakan di bumi itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya Allah itu ada di luar kita. Nih, ini kan di luar nih. Kalau ada masalah, kita berusaha dengan kekuatan kita. Sekali kita gagal baru meminta sama Allah. Pandanglah Allah. Itu kebiasaan kita nih. Gimana supaya kita ini menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah? Jadikan Allah itu di hati. Allah itu di hati, bukan saat kita ada masalah, tertimpa masalah, baru kita meminta sama Allah. Tapi jadikan Allah itu menjadi utamanya. Nah, inilah tugas manusia, memindahkan dari titik di luar menjadi titik di dalam. Maksudnya apa? Bahwa untuk mengenal Allah mungkin kita akan melihat di luar tubuh kita, keagungan-keagungan Allah. Yang maknanya untuk mengenal Allah itu ujung-ujungnya juga harus mengenal diri. Karena di dalam diri, karena Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Kita nggak usah nyari-nyari Allah itu di luar kita, karena Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Dan tujuan daripada Al-Fatihah ini, huruf ba ke nun adalah sebelum kita meninggal, kalau bisa, ya kita ini belajar memasukkan Allah di dalam hati kita. Ini yang namanya, maknanya dari huruf ba itu tadi hauqalah. Tidak ada daya dan upaya dari huruf ba tadi ya. Tidak ada daya dan upaya, melainkan semua itu pertolongan Allah. Kita ini nggak ada. Tanpa titik, kita ini tidak tercipta. Tanpa Allah mengatakan kun, fayakun, jadilah, maka kita nggak ada. Yang artinya kita tidak ada daya dan upaya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Dari titik kembali ke titik.
Maksudnya gimana nih? Nah, saya jelaskan dulu ya. Makna kalimat inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Maknanya gini. Ada yang berpendapat seperti ini, bahwa huruf ba, huruf ba, huruf ba itu dulu itu nggak ada titiknya. Huruf nun juga dulu tuh nggak ada titiknya. Di zamannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu belum ada titik tanda baca kayak huruf sa gitu. Sa itu belum ada. Ini tercipta di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau pernah berkata bahwa Sayyidina Ali pernah berkata bahwa rahasia Al-Quran itu rahasianya ada di Al-Fatihah. Rahasianya Al-Fatihah intinya ada di basmalah. Rahasianya basmalah itu ada di huruf ba. Dan aku adalah titik huruf ba itu sendiri, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, maksudnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un ini seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, saya bikin garis. Garis ini diawali dari titik. Titik kembali diakhiri titik. Saya ulangi. Garis ini diawali dari titik kembali ke akhiri dengan titik juga. Yang maknanya kita ini dari Allah kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maknanya adalah kita ini jangan mengakui kita sudah beramal, kita sudah melakukan ketaatan, karena semuanya itu hakikatnya Allah. Dari Allah kembali ke Allah. Dari kalimat bismillah ini sudah belajar dua ya. Kalimat haqullah, kalimat inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Terus yang ketiga kalimat ikhlas. Maksudnya kalimat ikhlas itu gimana? Nah, di dalam surat Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratnya dinamakan Al-Ikhlas, tapi di dalam ayatnya tidak disinggung kata ikhlas. Ikhlas sebenarnya itu apa sih? Ikhlas sebenarnya itu tidak mengakui apa-apa yang telah kita perbuat itu menjadi perbuatan kita. Tidak mengakui kebaikan kita. Tidak mengakui amal-amal kita itu semata-mata karena kekuatan kita. Tapi karena Allah. Al-Ahad itu seperti apa nih? Saya gambar. Ini adalah titik, tercipta karena titik. Ini juga tercipta karena titik. Segitiga ini tercipta karena titik. Garis lurus ini tercipta karena titik. Lingkaran ini tercipta karena titik. Persegi ini tercipta karena titik. Angka ini tercipta karena titik. Dan seterusnya tercipta karena titik. Kita memandang bahwa ini kan ada gambar yang berbeda-beda. Ada gambar gelombang, ada gambar lingkaran, ada gambar kotak, ada gambar kerucut gitu kan. Ada huruf nih, huruf ba misalkan. Ada angka 1, 2, 3. Semua itu tercipta dari titik. Yang maknanya adalah satu. Yang maknanya itu semua gambar ini saya lingkarin gambar ini, tercipta karena apa? Satu. Titik. Walaupun kita melihat banyaknya gambar di sini atau coretan-coretan di sini, tercipta karena apa? Titik. Yang mana? Karena titik itu Al-Ahad. Al-Ahad.
Ya cuma satu. Hakikatnya yang kita pandang ada semua garis ini, hakikatnya itu satu, apa? Titik. Titik itulah yang dinamakan Al-Ahad. Semua yang engkau pandang dari matamu yang terlihat oleh mata kita ini, saat kita bangun tidur, maupun saat kita bangun tidur, saat kita bangun tidur sampai kita tidur, apa yang kita pandang, ya semuanya itu kan berbeda-beda. Kita bisa melihat bangunan, melihat orang juga wajahnya beda-beda, melihat melihat ciptaan Allah ini semuanya beda-beda. Ada rumput, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada malaikat. Semuanya itu berawal dari apa? Titik. Itulah yang namanya Al-Ahad. Semuanya itu satu. Tidak ada lain kecuali Dia. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Dia siapa? Karena kita mengenal Dia itu ya Allah. Penguasa alam raya, pencipta segala sesuatu. Dia siapa? Yang dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita mempelajari kunci basmalah, kita sudah mempelajari ini kuncinya surat Al-Ikhlas, bahwa segala sesuatu itu satu, tidak ada yang lain, hanya ada Allah. Selain Allah, maka kalau ada orang di dunia ini ada selain Allah, nggak ada. Ada selain Allah, berarti itu udah kafir karena telah menduakan Allah. Nah, ini berkaitan dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang berhak disembah, yang wujud, yang ada, itu hanya Allah. Maka kalau Allah ada, kita tidak ada. Tapi kalau kita ada, kita merasa ada, manusia merasa ada, maka Allah tiada. Maka tugas kita adalah menghilangkan keakuan diri, merasa paling pintar, merasa paling suci, merasa paling baik, merasa paling ini, merasa keakuan diri ya. Maka tugas kita menghilangkan keakuan diri, maka barulah Allah itu ada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kunci permasalahan di dunia ini adalah merasa. Sedangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain itu tujuannya adalah menghilangkan kalimat merasa atau keakuan diri. Untuk menghilangkan keakuan diri. Barulah nanti sampai ke tingkatan setelah ini dipahami, barulah kita memahami Quran surat Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru wal zahiru wa batin. Ya, tadi ya, Allah itu maha awal dan maha akhir. Garis ini tercipta diawali dari titik, diakhiri dari titik. Dan semua ini di tengah-tengah juga titik, di sini juga titik, di sini juga titik. Garis ini semuanya hakikatnya adalah titik semua. Dan sama. Nah, itulah yang namanya al-awal wal akhir. Kalau selanjutnya az-zahir wa batin. Nah, maksudnya gini, zahir wa batin ya. Zahir wa batin. Jadi kalau al-awal wal akhir kan gini, bahwa ini awal, akhir. Diawali dari titik,
kembali ke titik. Dan semuanya hakikatnya adalah titik. Ini tercipta garis ini karena titik. Jadi Allah itu ya ada di mana-mana ya, awal dan akhir. Dan Allah itu dahulu. Karena sebelum ada titik ya Allah sudah ada. Nah itulah al-awal wal akhir. Zahir wa batin itu gimana maksudnya? Nah ini. Zahirnya, misalkan saya gambar bulat. Zahirnya adalah bulat. Zahir adalah gambar bulat. Bulat. Batinnya itu adalah titik. Yang nampak adalah zahirnya titik, batinnya itu ya titik. Jadi yang nampak di dunia ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah. Batinnya sebuah titik. Allah itu siapa? Ya nanti dipikirin sendiri. Tapi saya meminta pas bagian ini itu jangan terlalu difikirkan karena ini perlu bimbingan khusus kepada yang ahlinya. Huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin, itu nanti mengarah kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun engkau berada, dari timur hingga ke barat, intinya kayak gitulah kalau nggak salah ayatnya ya, maka engkau akan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah untuk sampai ke tahap ini maka jenengan semuanya butuh yang namanya mursyid. Nah mursyid ini banyak ya, ada yang mursyid-mursyidan, ada yang mursyid benaran. Tapi mursyid yang sejati itu carilah yang sudah usul illallah. Caranya supaya ketemu mursyid yang usul, minta sama Allah. Mudah-mudahan diri kita ada jatah ketemu mursyid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika belum paham, video ini bisa diputar lagi. Dan jika masih belum paham, silakan hubungi saya. Insya Allah nanti kita bareng-bareng belajar menuju ke Allah. Tapi untuk yang ketiga tadi, saya tekankan saya bukan mursyid, saya bukan guru toreko, tapi insya Allah dari belajarnya kalimat basmalah ini kita sudah menjadi pribadi yang baik. Bahwa saat kita mengucapkan hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita sudah tahu makna yang terdalam. Kalimat innalillahi juga kita sudah mengetahui makna yang terdalam. Al-ikhlas, kalau kita ingin menjadi manusia yang ikhlas, maka apapun ibadahnya, ketaatan kita kepada Allah, jadikan motivasinya itu hanya Allah semata. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, engkau yang ku tuju ya Allah, tidak ada yang lain selain Allah. Maka itu yang namanya ikhlas. Ikhlas ini juga kata guru saya masih khawatir kalau untuk di kalangan ikhlas ini masih di kalangan orang awam masih khawatir karena belum sampai ke tahap tadi Quran 2 ayat 115, Quran surat Al-Baqarah 115, karena ini masih mengkhawatirkan kalau untuk kalangan orang awam. Ikhlas yang dimaksud seperti yang saya jelaskan ini masih bisa goyang di hadapan Allah. Tapi kalau sudah sampai sini itu sudah mantap. Maka tujuan kita adalah sampai ke tahapan sini. Setelah kita baca atau mempelajari kuncinya basmalah, kita juga mengetahui kalimat tauhid. La ilaha illallah. Terus mengetahui Quran surat Al-Hadid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian pada video ini bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya dan keluarga kita semuanya, anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan video ini bisa mewakili kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijaga ilmu ini dipahami, dirasakan, diresapi
tapi dimaknai dari hati yang terdalam. Insya Allah nanti pancaran nur petunjuk dalam dada kita itu terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ya semuanya diberikan kesehatan, diberikan nikmat, yaitu memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon doanya semuanya yang menonton video ini supaya saya ditetapkan hatinya hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membalas kerinduan ini dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada motivasi yang lain saya membuat video ini, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin panjenengan semua yang lihat video ini, mari belajar mengenal Allah lebih dalam lagi. Karena Allah sudah banyak dilupakan sama diri kita. Tanpa terasa kita telah syirik kepada Allah. Dengan apa? Dengan merasa ujub, dengan merasa lebih banyak amalnya, dengan merasa lebih tinggi ilmunya, dengan merasa yang kita lebih tahu daripada orang lain. Maka mari kita perbaiki diri, mari kita perbaiki ibadah kita. Dan puncak daripada mengenal Allah adalah melaksanakan syariat. Jadi puncak daripada makrifat mengenal Allah adalah syariat. Jadi kalau orang yang sudah mengenal Allah kok nggak sholat, ya itu gila. Jadi puncaknya adalah syariat. Saat kita sudah bermakrifat, sudah mengenal Allah ini dengan kalimat bismillah, maka syariat kita lebih bermakna, lebih berkualitas. Saat sholat juga lebih berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan daripada pembahasan kalimat basmalah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu warahmatullahi taala wabarakatuh.